Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat Iciknanto Channel dimanapun berada, pada pagi minggu ini kita masih berada di kebun. Kebetulan sekalian mengisi hari libur. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini kita sudah selesai membersihkan kebun kita ini. Alhamdulillah lebih kurang 4 hektar sudah selesai kita bersihkan. Kita bekerja sambil berolahraga. Kita cukup 2 jam saja pagi-pagi. Alhamdulillah serutin, hasilnya banyak, manfaatnya banyak sekali. Nah, inilah kondisi kebun kita setelah kita tebas. Jadi ini keadaannya. Jadi tadi kami menebas di sini, ada jumpa tadi barang peninggalan peninggalan terdahulu. Mungkin dulu di sini ada jelas ini dulu hutan belantara. Setelah itu sekian ratus tahun yang lalu digarap, dibikin kebun. Mungkin situlah tadi kami jumpa benda peninggalan orang terdahulu. Mana benda tadi itu? Yuk kita lihat dulu mana posisinya. Ini ini tadi sengaja kita biarkan barangnya ini. Inilah peninggalan, mungkin umurnya ada berapa tahun lebih, sudah ada ratusan tahun ini umurnya. Ini umur kakek buyut kita dulu nih. Kalau zaman ayah saya sama orang tua saya ini tidak ada jumpa ini. Jadi ini nampaknya benda ini di sini terbenam tadi. Ini dari apa ya? Aluminium. Dari aluminium nih. Nah, ini udah penyok. Juga dulu kita di sini di kebun ini ada juga jumpa keramik. Cuma waktu itu tidak bisa kita abadikan. Kita simpan tapi kita taruhkan di bawah pohon, entah mana sekarang. Keramik peninggalan bersejarah zaman dahulu. Nah, kalau inilah kita jumpa tadi, kami bebas tadi. Nah, jadi cetakan karet. Ini barangnya ini apa namanya ya? Nah, itu tolong jelas ya barangnya. Nah, ini barang ini zaman ayah saya, datuk saya. Ini waktu dulu ada pokok kebun karet mungkin di sini. Ini kan kebun ini kami beli punya orang, jadi kebun. Jadi ini buktinya bahwasanya di sini di hutan ini ada kebun karet dulu. Berarti di sini dulu ada penghidupan lah. Ada penghidupan. Mungkin ada rumah-rumah penduduk. Mungkin ada rumah penduduk zaman dulu. Ini sebagai bukti di dalam tanah ini ketemu. Nah, ini zaman ayah saya sama datuk saya yang ada ini. Ini cetakan karet. Jadi diaduk, dimasak karet, dimasuk ke dalam ini. Setelah diaduk di ember, masuk ke dalam ini. Sudah tuh ditaruh di atas di atas sink seperti aluminium juga. Kemudian ditipiskan. Kemudian setelah ditipiskan dibawa ke tempat penggilingan. Di tempat penggilingan itulah terjadilah karet itu seperti kain satu lembar. Tapi ada bunga-bunganya. Cetak tipis. Cetak tipis. Jadi paling sekilo nih. Jadi 2 kilo lah. Dipergunakan untuk menampung karet. Cetak pertama. Tapi kalau zaman sekarang karet itu langsung di tanah aja dicetak orang. Ya, dulu dalam pakai ini. Berarti zaman dulu ya tidak masukkan kayu ya, Oh, tidak ada. Ini karet bersih, susunya. Tak ada kayu, tidak ada apa. Jadi ini sebuah cetak. Jadi ini satu keping. Dicetak, sudah tuh dipakai lantai papan. Zaman Belanda sama Jepang. Ini masih zaman apa? Zaman Jepang. Jepang ya. Zaman Jepang. Ini tak ada di Indonesia. Jadi karet ini cetak, sudah tuh
digiling, dia ada tempat penggilingan. Sudah itu di apa namanya, dikeringkan, diampai, dipanas, kemudian digantung di rumah-rumah. Jadi di rumah-rumah itu digantung sampai berbulan-bulan, udah kuning, harum baunya, sampai harum, tidak busuk. Karet ini tidak busuk. Jadi inilah Bapak Ibu saudaraku semuanya. Nah, itulah penjelasan dari orang tua saya tadi. Yang jelas barang ini tidak dijumpai zaman orang tua saya waktu masih kecil. Ini zaman datuk nenek kita dulunya ada. Berarti umur barang ini mungkin udah ratusan tahun. Mungkin di atas 80-an tahun, 90-an tahun ini. Jadi ini termasuk barang langka. Ini akan kita simpan nanti. Ini terbuat dari aluminium ya. Terbuat aluminium, berarti kan kalau aluminium tinggal barang berharga. Kalau sekarang tidak ada kita jumpai ini. Nah, jadi ini termasuk harta karun yang kita jumpai hari ini. Ini kita nanti Bapak Ibu saudara semuanya kita cuci, kita bersihkan, kita rapikan, nanti kita simpan. Ini sebagai barang peninggalan zaman dahulu. Berarti di sini sudah ada tanda kehidupan, ada kebun karet, dan masyarakatnya menggunakan ini untuk sebagai cetakan karet. Nah, jadi itulah ini kita simpan nanti. Jadi kalau seandainya ada di kebun atau di mana di lahan Bapak Ibu semuanya barang-barang yang ini, tolong jangan dibuang, simpan aja. Mana tahu suatu saat barang ini berharga atau bisa dijadikan sebagai untuk warisan pada anak cucu kita, atau sebagai kenang-kenangan untuk diceritakan kepada anak cucu keturunan kita bahwa semasa dahulunya ini gunanya untuk ini. Nah, sekarang tidak ada lagi jual kayak ini. Ini bagus nih, barang antik. Ini apa? Peta 4 nih. Ini udah apa penyok. Di sini ada sudutnya, ini ada sudutnya. Di sini ada sudut, ini ada sudut. Ini udah penyok nih. Meter benam di tanahnya. Bagus nih dulu, bersih. Jadi sekarang kita bawa ke rumah, nanti dibersihkan. Kita bersihkan sebagai untuk apa? Ya. Nanti kita bersih, nanti kita akan upload lagi mana keadaannya. Ini cara bersihnya kita cuci dulu ya. Setelah itu kita kasih apa namanya untuk sunlight. Habis itu nanti kita kasih jeruk nipis. Jadi insya Allah ini berkilat nih. Dibentuk lagi. Nanti kita bentuk. Ini bagus ini. Jadi peninggalan seperti ini harus kita jaga, kita rawat. Karena tidak ada lagi zaman sekarang kita jumpai barang-barang seperti ini. Jadi kemarin juga sini banyak juga kita jumpai di kebun-kebun kita ini. Cuma waktu itu kita biarkan aja. Ada jumpa piring, ada jumpa keramik, ada tulisan-tulisan ini bahasa Inggris, ada tulisan Cina zaman dulu. Kita tahu, mana tahu itu peninggalan berharga. Jadi kalau Bapak Ibu saudara semuanya ingin melihat, nah ini silakan datang ke tempat saya. Nanti penting ini kita bersihkan nanti. Kita bersihkan. Kita cuci. Jelas ini adalah penemuan kita hari ini. Ini adalah hari terakhir membersihkan lahan ini. Alhamdulillah sudah bersih. Sudah bersih. Tinggal kita lah besok kalau ada rezeki, ada uang, kita akan melakukan pemupukan biar lahan kita ini subur dan petaninya makmur. Apalagi saya semalam membaca berita bahwasannya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yaitu adanya katalis merah putih, di mana bertujuan untuk meneliti bahwasannya bekerjasama dengan Pertamina meneliti sawit ini nanti untuk bahan dasar pembuatan biosolar, pembuatan bensin dan pembuatan aftur untuk minyak pesawat. Jadi harapan kita mudah-mudahan kita doakan sajalah sebagai masyarakat, sebagai bangsa Indonesia yang baik. Kita dukung program pemerintah, kita doakan mudah-mudahan program pemerintah itu berjalan dengan lancar. Tentunya kalau seandainya program pemerintah itu jalan lancar, insya Allah petani sawit khususnya di Republik Indonesia ini akan makmur. Minimal bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari dan juga bisa untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang pendidikan perguruan tinggi. Jadi mungkin itu harapan kita. Jadi yang jelas pada hari ini kita menemukan barang berharga ini yang nanti akan kita bersihkan. Jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kritik, saran atau
atau masukan, silakan Bapak Ibu berkomentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Mudah-mudahan masukan, saran, pendapat dari Bapak Ibu, saudaraku semuanya bisa membesarkan channel kita ini, bisa memberikan ilmu pengetahuan tambahan bagi saya, dan juga memberikan manfaat kepada seluruh petani, khususnya petani sawit yang ada di Republik Indonesia ini. Demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya doakan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun, dipermudahkan oleh Allah SWT urusannya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.